Yo 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 yo. Sepi Sutoda. podcast. Iya, sepi guys. Sepi. Kembali lagi sama gua Razan. Gua Arya, Bung Elmi lagi di kartu merah. Iya, Lagi sekarang suspend. Bung Elmi yang berhalangan hadir karena bukan suspend, cedera ini mah. Cedera. Oh, cedera benar. Badan. Cedera badan. Cedera ya, kecapean. Fatigue. Kalau di match fitness nggak masuk ya. Ya, kembali lagi di studio Wangkong sama kita berdua aja kali ini. Kita bahas berita sepak bola, tapi sebelumnya jangan lupa kita gak bosen-bosen ingetin ya untuk subscribe channel YouTube kita, like video-videonya, komen juga di situ, share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola, dan nyalakan notifikasinya, tinung-ninung biar gak ketinggalan konten-konten dari Sutoda Podcast. Jangan lupa kami juga udah ada di Noise dan Spotify. Download aplikasinya. Dan kalau mau interaksi langsung bisa ke Twitter kami di Sutoda Podcast juga ya. Betul. Kita langsung aja masuk nih ke berita sepak bola. Mau mulai dari mana dulu? Dari Serie A dulu dah. Serie A dulu ya. Serie A dulu. Ini sebelumnya Serie A sama IPL itu ada dua midweek ya. Ya, ada midweeknya, betul. Midweeknya. Dalam satu minggu, jadi agak panjang nih kayaknya berita sepak bola kali ini. Ya, kita mulai masuk ke Liga Italia. Pertama di midweek dulu ya. Kita midweek dulu. Itu Inter menang 3-1 dari Cremonese, klub promosi. Ya. Sementara juara bertahan AC Milan ditahan imbang 0-0 melawan Sassuolo ya. Betul. Lalu ada AS Roma menang 3-0 lawan Monza, diikuti Juventus menang 2-0 lawan Spezia. Dan pemuncak klasmen Napoli ya ditahan imbang oleh Lecce kayaknya deh bacanya, Lecce 1-1. Nah, yang rame justru ini di weekend kemarin ya. Betul. Untuk Serie A pertama Fiorentina dan Juventus ya sama-sama bisa dibilang tim yang kuat lah ya. Iya, lagi kuat. Itu bermain sama kuat 1-1 di Artemio Franchi, kandangnya Fiorentina. Lalu di luar dugaan Udinese membantai AS Roma 4-0. Itu gue nonton lagi anjir. Nonton itu memang pertama tuh, jadi gol pertamanya Udinese blundernya Karsdorp. Di babak pertama, tapi di babak kedua, babak pertama masih ada perlawanan lah guys. Ya gitu. Tiba-tiba di babak kedua itu tanpa tulang langsung dibobol tiga kali, dan Rui Patricio melakukan 2 blunder. Jadi memang di sini apa ya bad day at the office lah buat para pemain AS Roma ya. AS Roma terutama di lini belakang. Ya, sampai Jose Mourinho sendirinya juga nggak bikin alasan sih, tapi ya gue mending kalah 4-0 lah daripada gue kalah 4 pertandingan berturut-turut. Iya ya karena memang ya pasti akan ada aja lah mau kita tim besar ngelawan tim semenjana, tim papan tengah, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, itu mah pasti selalu ada ya. Toh Manchester United juga ya kemarin 2 pertandingan langsung bahkan 2 pertandingan pertama. Lalu dari situ ada pemuncak klasmen sekali lagi, Napoli menang 2-1 dari Lazio ya di Stadio Olimpico. Ya betul. Dan yang paling panasnya adalah Derby della Madonnina. Betul, Derby della Madonnina atau Derby Milan antara AC Milan dan Inter. Ini bahas dikit kali ya. Boleh. Aduh, sedih ya. Udah duluan ya pernah ya? Ya, Joaquin Correa sebenarnya membuka keunggulan untuk Inter ya terlebih dahulu sebelum Rafael Leao menyamakan kedudukan. Terus Oliver Giroud ya. Di skema serangan balik umpannya Tonali kalau nggak salah. Enggak, umpan Tonali itu gol ketiganya Milan. Leao lagi. Dua gol deh. Inter memperkecil kedudukan lewat siapa sih? Ya lupa gue. Edin Dzeko. Ya, Inter memperkecil kedudukan di babak kedua melalui Edin Dzeko, dan dari situ Inter megang kendali permainan. Sebenarnya banyak banget peluang, tapi inilah yang mau gue bahas nih. Mike Maignan, kipernya Milan tuh prima banget kemarin. Berbeda dengan kipernya Inter, Samir Handanovic yang begitulah. Ya gitu. Bahkan tadi sore gue lihat tweetnya di Twitter ya, tweetnya @fansnerazzurri.
mereka mention bahwa Samir Handanovic itu kiper di Serie A dengan expected goal paling jelek. Jadi dari 19 tembakan 8 diantaranya pasti masuk. Hanya 11 yang nggak masuk gitu. Betul. Jadi catatan pertama gue memang bisa dibilang kan Handanovic bukan kiper yang mentereng lah ya. Iya betul. Udah lama lah ini. Udah lama, gitu, udah lewat juga gitu kan. Dan maksudnya mungkin udah saatnya diganti juga ya. Nah sebenarnya. itu. Karena udah baru beli kiper gitu. Makanya itu mungkin kiper bagus loh. Gitu. Iya, mungkin untuk pekan depan Simone Inzaghi harus benar-benar mempertimbangkan Andre Onana untuk tampil. Apalagi midweek nanti Inter Milan bakal ngelawan siapa? Lawan siapa? Champions League. Anjir, lawan Bayern Munchen ya. Nah, lu mau di iya, gimana gitu. Iya itu. Kalau kata gue udah langsung aja Onana, dia nggak punya pengalaman gimana dengan Inter, tapi ya udah mending cobain lah gambling aja gue kalau gue jadi Inzaghi mah. Betul, cuman memang apa ya? Ketika di awal masih Handanovic yang dimainin, gue mengerti lah. Mungkin kan Onana juga udah 6 bulan ya nggak bermain karena kasus doping kan ya. Betul. Jadi pas datang ke Inter ya secara match fitness, secara pengalaman, belum juga proses adaptasi pasti masih harus dilalui. Cuman melihat kondisi Handanovic saat ini yang menyedihkan gitu, menurut gue mah harus dipercepat sih ini Onana sih gitu. Ini uzurnya udah kelewat uzur Iya dan apa ya, aduh nggak banget jadi makanya gitu. Lu kalau mau taruh serius juara ya nggak bisa gini gitu. Betul. Nggak bisa pakai kiper yang udah terbukti udah nggak perform banget gitu. Iya, dia apa kalau bisa dilihat ya dari AC Milan gitu ya, selain memang lebih klinikal di lini depannya gitu ya, memanfaatkan peluangnya lebih efisien. Inter kemarin banyak banget peluang-peluang Mkhitaryan, Calhanoglu itu wah, tapi ya tidak efisien sekali lagi. Betul. Cuman titik utamanya menurut gue Mike Maignan ini heroik sekali di derby Milan kemarin gitu. Dan sebagai Interisti, anjir kalau punya kiper kayak begitu. Nah itu ya maksudnya poin gue di situ. Dan poin gue kedua terakhir dari gue ini bicara derby Milan ya. Lini belakang Inter tidak sebagus musim lalu atau beberapa musim sebelumnya, bahkan walaupun tidak ada yang berubah ya, Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij sama Milan Skriniar gitu. Betul. Kelihatan banget mereka ini bahkan di gol terakhir Milan ya, gol ketiga Milan, golnya Leao. Itu goblok banget sih. Tiga back Inter bener-bener clueless. Apa ya, gimana ya clueless itu apa ya? Bingung, kebingungan gitu, ngejaga siapa, harus kemana gitu. Iya gitu, tiga-tiganya ada di satu area sambil nggak kejaga gitu loh. Gitulah garis besarnya. Teman-teman nanti bisa lihat aja lah highlightnya ya di YouTube-nya Serie A, itu udah bagus banget. Ya palingan gitu sih dari Serie A ya. Ada banyak hasil yang mengejutkan, terutama Udinese ya bisa. Betul. Dan Paulo Dybala dibantai ya. Betul. AS Roma dibantai 4-0. Secara table Serie A Napoli masih memimpin ya. Di puncak klasmen, tapi sekarang nilainya sama dengan AC Milan. Ya, 11 poin kalau nggak salah. Lalu diikuti oleh Udinese, betul. Udinese 3-4 ya kalau nggak salah. Ketiganya berarti siapa? Coba dicek dulu aja, boleh nggak sih? Boleh banget lah. Ya masa nggak boleh. Biar lebih pasti. Ya, biar lebih pasti. Yang peringkat 3-nya Atalanta justru. Ini kuda hitam dari beberapa tahun lalu. Betul. Atalanta Bergamo. Jadi Napoli, Milan dan Atalanta itu belum terkalahkan. Beda 1 poin Atalanta dari Napoli dan Milan. Diikuti oleh Udinese tadi ya, benar di peringkat keempat, nilainya sama dengan Atalanta, dan tapi udah kalah kalau Udinese gitu ya. Seri 1 kali menang 3 kali. Betul, dan terakhir AS Roma di peringkat 5 sama juga nilainya. Betul. Dengan Udinese. Juventus di peringkat 6 dan Inter sayang sekali di peringkat 7 ya, walaupun poinnya terpaut. Sebenarnya bedanya cuma 3 ya. Ya, 2 bahkan. Bedanya cuma 2. Puncak klasemen. Memang ya itu dia ya yang kita udah mention di awal waktu Serie A Power Rank. Memang Serie A ini sedang dalam posisi yang sangat ketat persaingan sekali, gitu ya. Ketat banget. Ya nanti kita lihat aja lah siapa dari tim-tim ini yang bisa lebih konsisten, lebih bisa unjuk gigi ya. Betul. Kalau Inter gini-gini aja ya susah ya. Susah. Sekarang aja gue udah agak boring ya.
udah agak bukan pesimis ya, gimana ya, aduh ya harus ada perubahan yang signifikan betul poinnya. Butuh X factor ya, ya di sini ya. Betul. Ya semoga aja lah, nanti kita lihat kelanjutannya gimana Serie A. Sekarang masuk ke IPL. Ya, kita di midweek juga ya. Betul. Kebetulan ada midweek juga. Ada midweek juga. Langsung aja Southampton 2-1 menang lawan Chelsea ya. Ya ini lumayan mengejutkan, dengan catatan kan Southampton baru aja kalah ya ketika menjamu Manchester United di pekan sebelumnya. Betul. Kan. Tapi bisa mengalahkan Chelsea 2-1. Nyitak ini mah. Lalu apa lagi Bung Arya? Ada Arsenal menang lawan Aston Villa ya. Ya, 2-1 di Emirates. 2-1 di Emirates. Ini 5 kemenangan ya. Betul. Beruntut. Terus ada Manchester City menang 6-0 lawan Nottingham Forest. Ini Haaland hat-trick lagi ya. Hat-trick lagi. Sekarang torehannya total udah 10. 10, betul. Dari 6 pertandingan. Ya. Mantap ya. Lalu ada Liverpool menang 2-1 dari Crystal Palace ya. Betul. Ini teh yang golnya menit akhir banget kan, 98 ya. Iya, betul. Fabio Carvalho sama Bobby kan ya kalau nggak salah. Iya. Ya pokoknya Fabio Carvalho itu menit 98 padahal perpanjangannya 5 menit. Iya. Ya sudahlah. Terus Leicester kalah dari tamunya Manchester United 1-0 aja mulai gol tunggalnya Bruno Fernandes ya. Bukan Pak, Bruno Fernandes mah Southampton. Oh iya ya. Lawan Leicester kemarin Sancho. Sancho. Sancho benar. Terus West Ham United terakhir ya untuk midweek-nya IPL seri 1-1 lawan sesama klub London, Tottenham Hotspur. Nah, ini nih masuk nih ke weekend kemarin ini cukup ini ya. Ada pertandingannya. Menurut gua Super Sunday. Betul. Ya, Super Sunday sebagai tajuk utama lah. Tajuk utamanya Super Sunday. Weekend IPL kemarin, cuman kita bahas aja deh. Derby dulu. Ada derby Liverpool ya. Antara Everton dan Liverpool di Goodison Park, bermain imbang 0-0. Tapi buat teman-teman yang nggak nonton, ini pertandingan tidak merefleksikan skor akhir. Betul. Ramai banget ini Everton lawan Liverpool, 2 kiper dari masing-masing tim, Jordan Pickford dan Alisson Becker, dua-duanya tampil heroik. Betul. Bahkan di babak pertama masing-masing tim menerpa tiang. Nunes gitu ya, atau Luis Diaz ya yang kena tiang dari Liverpool, dan Everton juga ada kena tiang kalau nggak salah di babak pertama. Ini mah kiper lawan kiper jadinya. Ya, tapi Jordan Pickford memang lebih heroik ya. Iya, sangat dominan lah di bawah Mistar kemarin, membuktikan. Jadi man of the match kalau nggak salah. Betul, masih membuktikan bahwa dia punya kans untuk jadi kiper utamanya Inggris di Piala Dunia. Betul. Dan ini juga maksudnya jadi IPL sekarang tuh jadi ajang banget ya buat. Iya. Buat apa namanya? Kiper Inggris, dan Aaron Ramsdale kan dalam 5 pekan juga tampil solid lah di bersama Arsenal ya. Belum lagi Nick Pope udah jadi man of the match juga, Dean Henderson juga udah jadi man of the match dua kali jadi man of the Nottingham match Forest, betul. Nottingham Forest. Jadi nanti kita lihat siapa yang akan dipilih Gareth Southgate gitu untuk mengawal gawang. Betul. Three Lions. The Three Lions. Betul. Baiknya Maguire aja berarti ya. Jangan. Masih banyak lah. Nanti itu di Road to World Cup ya kita bahas. Selanjutnya Chelsea 2-1 lawan West Ham United. Ya, ini Chelsea London lagi agak kontroversial pertandingan kali ini karena di menit akhir pertandingan Edward Mendy itu melanggar Jarrod Bowen kalau nggak salah, tapi wasit memutuskan bahwa Bowen yang melanggar Mendy, jadi diving Mendy-nya gitu. Padahal itu menurut gua kentara banget. Mendy yang menjegal Bowen sebenarnya harusnya penalti lah gitu ya. Dan bisa jadi imbang ya. Jadi imbang 2-2. Memang Chelsea masih belum menemukan performa ya seperti beberapa musim lalu ini. Dengan banyaknya pemain baru ya kan. Betul. Tim paling boros ya musim ini Chelsea betul. Kita juga belum tutup transfer juga, kita belum bahas ya. Transfer ya. Ini Chelsea jadi tim paling boros disusul oleh Manchester United, tapi di sini Chelsea membelanjakan memang pemain-pemain yang belum tentu masuk sama skema sebenarnya ya. Seperti itu gitu. Bisa dibilang karena ada beberapa pemain muda yang dibeli ya. Maksudnya pasti kan itu proyek jangka panjang investasi. Carney
Chukwuemeka itu dari Aston Villa ya, Cesar Casade masih banyak lagi. Tapi kalau menurut gue Chelsea transfernya lebih banyak di lini belakang ya, untuk menambah kepergian Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Ada Wesley Fofana, ada Marco Kurela ya kan. Koulibaly balik lagi ya. Kalidou Koulibaly gitu. Tapi memang menurut gue yang masih jadi titik lemah Chelsea adalah lini tengah dan lini depan terutama ya. Kai Havertz memang sudah mencetak gol pada midweek lalu ya. Midweek atau yang ini ya? Ini juga ngegolin. Yang ini berarti ini baru satu soalnya golnya. Oke. Kai Havertz sudah mencetak gol dan sebelumnya Raheem Sterling juga sudah mencetak 3 gol kan berarti. Tapi masih kelihatan terutama dari skema open play Chelsea belum punya sosok lah di lini depan. Dan lini tengahnya juga dengan N'Golo Kante cedera, Mateo Kovacic baru tampil lawan West Ham kurang kemarin. Kreatif ya. Ya gitu. Nggak ada. Jorginho belum nggak punya tandem lah di lini tengah. Oke, masuk ke berikutnya tuh Aston Villa melawan Manchester City ya, menahan imbang Manchester City 1-1 di Villa Park. Ini juga pertandingan yang menurut gue cukup seru. Gue nggak nonton tapi lihat highlightnya. Ya ini sekali lagi yang tadi udah di-mention soal Udinese AS Roma gitu. Bad day at the office gitu. Karena secara peluang Manchester City ngurung banget terutama di babak kedua. Dikurung itu Aston Villa gitu kan. Setelah gol Haaland intensitasnya Manchester City malah makin tinggi gitu. Cuman nggak masuk-masuk. Memang ada sedikit faktor Emiliano Martinez, kipernya Aston Villa ya, kiper timnas Argentina juga tampil cukup bagus walaupun tidak seheroik Pickford. Tapi juga ada faktor luck. Tendangan bebas De Bruyne kena tiang gitu. Riyad Mahrez udah ya let's say udah 101 lah kasusnya ya. Dengan kiper melenceng gitu. Sampai akhirnya Aston Villa menyamakan kedudukan melalui Leon Bailey gitu. Betul. Lalu Tottenham ya sedikit aja itu menang 2-1 lawan Fulham, Harry Kane dan Pierre Hojbjerg ya. Betul, dan di Fulhamnya Alexander Mitrovic kembali mencetak gol di torehannya 5 gol ya. Ya ini Mitrovic memang salah satu player to watch lah bahkan. Betul, dia deadly sekali. Ya dan bahkan untuk kalian teman-teman yang main FPL kayaknya Mitrovic opsi yang menarik gitu loh. Betul, sangat menarik kan? Ini ya, betul. Dengan harga yang tentunya pasti nggak akan semahal Haaland, Nunes, Salah gitu kan. Betul. Kayaknya Mitrovic ini walaupun gua nggak main FPL ya, tapi kayaknya perlu dipertimbangkan ini. Kayaknya perlu dipertimbangkan. Coba teman-teman yang main FPL komen betul nggak sih itu? Alexander Mitrovic gitu. Karena di FM juga menggila kan dia. Iya itu mah udah lama ya. Walaupun udah lama ya Mitrovic, musim kemarin-kemarinnya juga jelek ya di Fulham. Pertama masuk Premier League nggak sebagus itulah ya. Tapi sekarang jadi kunci dan mencetak banyak gol ya, udah 5 tadi torehannya Bung Arya. Di bawah Haaland ya. Yes. Badannya 5 gol. Gila sih memang Haaland sih ya. Ngeri. Oke, lalu masuk ke tadi tajuk Super utama Sunday. Super Sunday antara Manchester United versus Arsenal. Nonton lu? Nonton full. Skenario terulang. Lagi-lagi Manchester United menjegal Arsenal. Sebelumnya kita udah pernah bahas yang menghentikan torehan invincible-nya Arsenal walaupun bukan di musim 2003-2004 ya. Betul. Di musim depannya 2004-2005 itu adalah Manchester United menang 2-0 di Old Trafford ternyata. Betul. Jadi ralat waktu di Football History Invincible, gua kalau nggak salah mentionnya di Highbury, nggak, itu di Old Trafford. Salah satu golnya dicetak oleh Wayne Rooney dan satu penalti dari Ruud van Nistelrooy, betul. Tapi iya kayaknya di Highbury deh. Enggak. Dia pakai baju hitam loh. Enggak, di Old Trafford. Baju merah. Baju merah, ya. Arsenalnya baju biru. Arsenalnya yang baju biru. Oke, kembali ke Super Sunday ini pertandingan ya memang deliver lah pertandingan ini dari hype ya, sebelumnya betul. Hype yang mengitari pertandingan ini dari fans United maupun fans Arsenal. Arsenalnya sendiri udah lagi menang 5 kali berturut-turut. Betul. United lagi on fire juga 3 kali menang. Termasuk lawan Liverpool, betul. Yes, betul. Dan pertandingan kali ini dibuka sebenarnya lewat
suatu momen kontroversial sebenarnya. Gua setuju itu kontroversial. Gol Gabriel Martinelli itu dianulir oleh VAR karena Martin Odegaard dinilai melanggar Christian Eriksen. Dari gua pandangan secara objektif betul itu memang pelanggaran ya. Enggak, itu justru bukan pelanggaran. Harusnya gol ya. Itu harusnya gol menurut gua karena ya minim lah. Maksudnya apalagi dengan konteks Premier League kan liga yang terkenal dengan fisik ya, demanding gitu. Menurut gue sih itu nggak terlalu nggak terlalu bisa dianggap sebagai pelanggaran lah kepada Eriksen. Tapi ya di luar itu wasit memutuskan untuk menganulir. Tapi juga menurut gue dari 10 menit pertama MU kan sangat dominan ya. Dominan banget. Mengurung Arsenal. Setelah gol itu terjadi justru MU mulai kehilangan ini nih. Bingung. Panik lah. Terlihat masih belum bisa membangun serangan. Ya, mengaplikasikan keinginannya Erik ten Hag dengan baik gitu. Sampai gol dari Anthony. Ini nih. Pemain baru menjalani debut. Itu jadi pemain kedua kalau nggak salah setelah Anthony Martial. Enggak sih, banyak. Luis Saha juga mencetak gol di debutnya, tapi yang paling dekat Anthony Martial. Betul. Pemain terakhir MU yang mencetak gol di pertandingan debut ya, itu cukup bagus banget. Skemanya yang mantep banget. Itu mematahkan stigma, mematahkan perkataan banyak netizen yang bilang kalau United cuma bisa mencetak gol tuh counter attack. Golnya Anthony ini kan memang build up ya, dari belakang. Betul. Bruno Fernandes dilanggar, play on. Sancho ngoper ke nomor 10 ke Marcus Rashford. Lagi bagus, bro. Rashford dengan tenang mengoper bola ke Anthony yang berdiri bebas. Nah di sini menurut gua ya, ini gua bahas sedikit golnya Anthony. Walaupun Anthony-nya juga sangat dingin dari kontrol dan eksekusi tendangannya, ada kesalahan fatal menurut gua dari Aaron Ramsdale. Menurut gua itu fatal. Karena Ramsdale itu lompatnya ke kiri di gawang dia ya. Betul. Ke kiri. Padahal Anthony kan pasti kidal. Betul. Gitu. Kenapa? Otomatis pasti ke sisi yang lain. Ke tiang jauh berarti itu bukan tiang dekat. Ramsdale itu lompat ke tiang dekat, ke sebelah kirinya dia gitu, bukan ke kanan ke tiang jauh. Padahal Anthony kaki kiri. Itu menurut gua agak fatal sih memang. Nggak berarti Ramsdale nggak lihat highlight. Nggak lihat highlight atau nggak baca laporan dari scoutnya Arsenal gitu kan. Betul, bahwa Anthony ini kakinya kidal. Iya, walaupun memang pasti itu masih di pembelaannya refleks segala macam, tapi harusnya menurut gua sih bisa ketahan gitu. Walaupun gol pun itu rebound harusnya. Iya, kalau nggak pun rebound, betul setuju. Kondisinya bukan one on one itu mah. Masih ada back yang bisa halau sebenarnya gitu betul. Kan. Tapi karena salah lompat, gimana gol terjadi. Nah, setelah gol itu terjadi, gimana? Masuk babak 2 kan nih gol Arsenal ya kalau nggak salah. Gol Arsenal babak 2. Ya, babak pertama dari itu selesai babak pertama ya nggak lama, menit 30-an kan itu ya. Golnya Anthony itu di babak kedua dimulai sebenarnya MU yang memegang kendali permainan, tapi Bukayo Saka justru mencetak gol ya, menyamakan kedudukan, memanfaatkan blundernya Rafael Varane. Salah ngoper, bola didorong ke kotak penaltinya United, di-tackle oleh Diogo Dalot, tapi bolanya malah ke Saka yang bisa mengecoh Lisandro Martinez dan David De Gea. Betul. Ini jadi gol kedua yang bersarang di gawang De Gea setelah golnya Mohamed Salah lawan Liverpool ya. Dari situ pertandingan mulai terbuka, tapi nggak lama Arsenal justru kembali kebobolan, dan kali ini melalui speciality-nya Manchester United, counter attack. Itu umpan cantik ya, itu mah cantik banget dari Bruno Fernandes. Betul, terobosan ya. Umpan terobosan membelah pertahanannya Arsenal, Marcus Rashford dengan dingin mengeksekusi tendangannya dengan baik. Ben White berusaha melakukan recovery run, bahkan tackle-nya kena. Cuman memang tendangan Rashford deras, akhirnya membalikan kedudukan, United unggul 2-1. Dan dari situ
mulai goyah langsung. Arsenal. Goyah banget itu. Harusnya bisa 4-5-0 harusnya ya. Harusnya. Ya, Bruno Fernandes punya peluang ya. Betul. Tapi bisa ditahan Aaron Ramsdale di tepi kotak penalti. McTominay juga ya, bisa lari sendiri, ternyata telat mengeksekusi jadinya kerebut. Yes, sehingga akhirnya di menit akhir pertandingan lagi-lagi skema serangan balik. Kali ini Christian Eriksen ya yang berdiri bebas memanfaatkan umpan sekali lagi dari Bruno Fernandes. Eriksen menurut gua mah bisa mengeksekusi sebenarnya. Iya. Bisa, tapi dia melihat Marcus Rashford berdiri sendiri. Ya, berdiri bebas, coming from behind, dioper dan ya nggak mungkin lah. Nggak gol mah ya. Iya. Keterlaluan lah gitu mah. Itu mah ya kali gitu kan. Dan ya begitulah, jadi Arsenal akhirnya harus melupakan apa ya, impian untuk mengulang The Invincible lagi-lagi dipatahkan oleh United kembali. Manchester United. Tapi yang mau gue bahas gini sedikit. Mikel Arteta di press conference bilang bahwa kita tidak mendapatkan hasil yang pantas kita dapatkan, gitu. Karena mungkin maksud Arteta faktor gol yang dianulir atau apa. Tapi menurut gua memang Arsenal juga tidak bermain jelek sebenarnya kemarin. Iya, betul. Hanya MU-nya saja, United-nya saja yang lebih klinikal. Tapi juga di satu sisi Arsenal tidak apa ya. Jadi gini loh, mereka main bagus ya si Arsenal, terus cukup solid, di pertahanan juga oke lah gitu. Cuman memang ini faktor mungkin kehilangan lini tengahnya kan, kehilangan Thomas Partey dan Mohamed Elneny ya. Betul. Memang ada kurang lah lini tengahnya. Granit Xhaka hampir bermain seorang diri. Cuman Arsenal itu tidak menyerang titik lemahnya Manchester United kalau menurut gua. Titik lemah United yang mana ada di sektor back sayap. Golnya Gabriel Martinelli itu caranya ngebunuh United. Iya, betul. Umpan direct ke belakang back sayap gitu. Di sisi kanannya United ya. Mau sisi kanan mau sisi kiri ya, terutama mungkin kanan ya. Itu kan Thailand Malaysia soalnya solid bro kemarin. Ya betul, cuman ya betul, dia Malaysia sama Dalot mungkin lebih suspek Dalot ya. Tapi harusnya Arsenal itu lebih mengeksploitasi ke arah sana menurut gua ya. Sayap. Sedangkan banyaknya ke tengah terus. Iya, sementara kalau di tengah ya United kemarin low blocknya ya cukup solid gitu. Solid, betul. Dan si nomor 39 juga bahkan bermain cukup bagus lah. Ada 2, ya kan? Ada berapa? Betul. Gua ngelihat statistiknya blocking. Ya, blocking. Jadi memang kalau dari tengah Arsenal harus kecil lah kemungkinan untuk membongkar pertahanan United. Betul. Itu aja sih. Ya soalnya setiap Martinelli main di kanan dan Martinelli di kiri. Ya, Martinelli di kanannya ada Saka tuh memang kalau misalnya apalagi di sisi Martinelli ya. Selalu kena gitu maksudnya. Iya. Entah itu jadi crossing atau itu jadi sempat tuh shoot dari yang dipatahkan oleh kakinya De Gea tuh. Betul. Oh iya, itu ya yang Martinelli. Itu dari kiri semua gitu sebenarnya. Itu yang jadi titik lemahnya United sebenarnya kalau kata gue ya tetap Diogo Dalot ya. Ya. Yang walaupun sebenarnya ada improvement. Betul. Sangat ada improvement, kelihatan ada improvement di sektor pertahanannya. Ya. Tapi ya itu tadi masih jadi titik lemahnya United. Itu kan secara taktik ya, titik lemahnya secara taktik. Betul, Dalot ada improvement, tapi memang dengan skemanya Ten Hag, counter attack adalah momok gitu bisa dibilang gitu kan. Titik lemahnya United lah gitu. Betul. Sayangnya di situ kalau menurut gua. Jadi yang dikatakan Arteta ada benarnya tapi juga salah sendiri kalau menurut gua gitu. Kenapa nggak dieksploitasi gitu? Kenapa kekeh lewat tengah dan pergantian pemainnya juga tidak signifikan. Betul. Emil Smith-Rowe masuk, Fabio Vieira masuk, Edin Nketiah masuk. Tapi ujung-ujungnya nyerangnya tetap dari tengah. Betul. Gitu. Beda dengan United ya. Ya. Di sini Ronaldo dimasukkan menggantikan Anthony di menit ke-58, 1 menit sebelum kebobolan oleh Bukayo Saka. Betul, dan itu juga kan sebelum ke Bruno tuh dari Ronaldo sebenarnya. Ya. Dari Ronaldo juga. Yang build up gol kedua gol pertama Rashford ya. Iya, betul. Ya. Yang kedua juga kalau nggak salah dari kemelutnya Ronaldo. Ya, Bruno. Ke Bruno langsung ke Eriksen. Ya. Gitu. Maksudnya di sini yang mau gua garis bawahi Ronaldo masih bisa nih sebenarnya gitu. Kemarin tuh dia main nggak seperti biasanya yang dapat bola giring-giring dikit kerebut nggak gitu gitu. Berarti dia ada improvement gitu. Betul. Ya
apa namanya, masuknya Cristiano memang nggak bisa dibilang sebagai kunci juga betul, ya. Iya. Karena di sini Christian Eriksen justru. Ya, Eriksen tampil luar biasa banget. Tapi betul Ronaldo ada improvement dan ini adalah menit bermain paling lama Ronaldo sejauh ini ya. Betul. Mungkin nanti di Europa League lawan Real Sociedad Ronaldo starting, ya siapa yang tahu. Tapi ya Christian Eriksen sih menurut gue. Di luar sebenarnya tadi yang gol Arsenal dianulir ya. Betul. Kalau nggak dianulir kan berarti itu kesalahan Eriksen. Iya. Tapi secara overall, wah cakep banget sih Christian Eriksen menurut gua sih. Banyak ya di Twitter tuh kayak Junmi Sugi gitu. Karena Eriksen tuh ngebuat United bisa lebih progresif main yang nggak kayak beberapa musim kebelakangan yang ke sayap, back pass sampai De Gea. Iya, gitu kan mainnya tuh. Ketika sekarang kalau teman-teman perhatiin Eriksen tuh kan taknya lebih ke kiri ya. Jadi nge-cover Tyrell Malacia dan juga berada di belakang Jadon Sancho lah gitu. Di situ dia tuh masih bisa memberikan umpan-umpan 1-2 umpan-umpan pendek, tapi progresif yang ngebuat serangan United itu terus berjalan gitu loh. Iya, setuju gua. Itu kalau Eriksen megang bola tuh otomatis Tominay maju. Ya, jadi itu selalu gitu. Ya, gitu. Jadi itu yang gue lihat sebagai kunci dari kemenangan United versus Arsenal kemarin tuh ya performa Christian Eriksen. Betul, dan gue sangat bersyukurnya ini Bruno Fernandes jadi nggak gazebo lagi sekarang gitu. Iya, karena betul sekali. Beban Bruno itu sekarang bisa dibagi lah dengan Eriksen dalam konteks mengamplify Bruno sebenarnya betul, gitu. Betul. Yang mana beberapa match ke belakang, apalagi ya misalnya musim kemarin gitu, Bruno tuh sempat kelihatan nggak tahu mau ngapain gitu. Karena dia bebannya terlalu banyak gitu. Iya, betul. Dia tuh nomor 10 tapi harus jadi nomor 8. Jadi harus nomor 8, betul. Jemput bola ke bawah, create dari bawah gitu. Betul. Nah sekarang dia tidak perlu seperti itu, udah fokus aja di sepertiga akhir lapang karena ada Eriksen yang mengontrol tempo gitu. Memang gue lihat sisi sebelah kirinya Manchester United ini menarik, jadi sangat kuat gitu. Betul. Tyrell Malacia-nya solid gitu. Tadi Christian Eriksen kan lebih mepet ke kiri gitu. Jadon Sancho juga perform lah bisa kita bilang. Ini tinggal nunggu Casemiro fit in aja sih sebenarnya kata gue. Iya, betul. Ini Casemiro fit in, ganti Tominay, udah defensive line aman, nyerang aman udah. Betul. Dan sekarang apalagi di kanan dengan tadi ya, dengan bola lebih mungkin kalau gue nggak tahu nih ya, ini mah asumsi. Gue mengasumsikan heat map-nya Manchester United akan lebih banyak di sektor kiri kemarin. Betul. Ini yang akan ngebuat Anthony sangat bersinar gitu di sisi kanan. Iya, betul. Karena bisa terupas ke kanan kan? Iya, ketika melakukan switching sisi dari kiri ke kanan, Anthony otomatis akan bebas gitu. Betul. Dan ya itulah terbukti di golnya Anthony ya. Iya, gitu. betul. Skemanya dari kiri. Dari kiri gitu. Sancho oper ke Rashford ke Anthony. Ya kita lihatlah ke depannya apakah Manchester United bisa ride the momentum gitu. Betul. Yang menjadi ujiannya, gua agak takutnya kemarin City nanti. Betul, nanti lawan Real Sociedad dulu. Oh iya, Sociedad. Real Sociedad dulu di weekend, midweek. Weekendnya lawan City ya? Enggak. City tuh kalau nggak salah Oktober kalau nggak salah ya. Ya memang ini lawan Sociedad ini bisa jadi ganjalan nih. Ya karena ketika pas kemungkinan besar menurut gua akan ada rotasi dari Erik ten Hag ya, karena nggak mungkin lah ini 11 pemain yang main terus gitu. Iyalah, ya pasti ada lah kan. Kenapa dia beli beberapa juga kan gitu maksudnya. Nah tapi takutnya justru dilemanya rotasi. Oke, mengistirahatkan pemain, tapi momentum akan hilang juga. Betul. Tadi Ronaldo jadi starter, mungkin Rashford-nya jadi harus mencari lagi. Iya, jadi ngulang lagi skema gitu. yang biasanya dia pakai, ada Sancho, ada di kanannya jadi kapan tapi jadi striker ya. Berarti kan Rashford selalu jadi striker sekarang mah. Oh iya, karena Elanga ya sebenarnya betul. Tapi ya di sini kentara bangetnya Elanga sama Anthony jauh banget. Nah itu nanti kita lihat lah gitu, apakah United bisa mempertahankan form ini atau mulai kehilangan, atau karena rotasi justru mereka kehilangan momentum.
Yang paling gua takutin di menit akhir Lisandro kemarin seperti cedera kan. Nah ya itulah karena fatigue ya sekali lagi. Enggak, tapi ternyata. Ya ternyata syukur alhamdulillahnya enggak. Itu gua merasa ya menit-menit MU kemarin match itu paling lama tuh ketika Maguire main. Iya itu. Tenang gua. Tenang banget. Gua juga nggak tenang banget. Anjir lah ini ngapain? Kan Casemiro mau masuk terus di belakangnya ada si nomor 5. Betul. Dia masuk juga pas ngelihat Lisandronya lagi megangin paha kan. Iya betul karena ngeblok crossingnya Saka ya kalau nggak salah. Iya. Aduh hamstring ini mah gitu kan. Enggak ding ternyata. Ya ternyata syukur alhamdulillah enggak, walaupun si nomor 5 ya biasa ya masuk langsung 2 menit kemudian di kartu kuning. Iya betul. Terus ada ngebody Eddie Nketiah di kotak penalti. Betul. Ya, kenapa nggak masukin Lindelof ya? Lindelof kan baru fit ya, cedera fit, kemarin. Jadi ya pasti nomor 5 dulu. Nomor 5. Ya kita lihatlah gitu. Ini bagaimana Manchester United tadi udah Bung Arya cek weekend tuh lawan Crystal Palace ya di Selhurst Park bertandang ya. Crystal Palace juga bisa dibilang di bawah arahan Patrick Vieira walaupun secara hasil belum terlalu oke, tapi mereka tim yang susah dikalahin juga nih dan ganjelnya MU nih. Ya, ganjelnya MU beberapa musim ke belakang karena kemarin juga kalah ya lawan Crystal Palace ya. Iya, makanya. Ya kita lihat lah. Kita lihat apakah bisa win streak. Betul. Kita pindah aja langsung ke La Liga Espanya terakhir ya. Iya. La Liga Espanya itu Real Madrid ya. Real Madrid menghadapi Real Betis itu menang 2-1. Ini jadi duel tim pemuncak klasmen ya. Ya kemarin tuh Betis dan Real Madrid ya di atas ya. Di atas tapi Real Madrid akhirnya bisa unggul walaupun sempat disamakan dulu ya oleh Sergio Canales. Kan gol pertama tuh Vinicius Junior umpan dari Alaba jauh tuh terus di lob ke atas. Betul, menit ke-6 disamakan oleh Canales lalu di babak kedua Madrid ya? Canales iya betul. Lalu di babak kedua Rodrigo ya mencetak gol penentu dari umpannya Federico Valverde. Ini menjadikan Real Madrid sebagai satu-satunya tim dari seluruh liga besar Eropa yang meraih kemenangan semuanya. Full ya. Dari 4 pertandingan Real Madrid menang 4 kali gitu. 4 kali, kalau yang belum kalah banyak. Ada di Napoli, Barcelona, Atalanta, AC Milan, Barcelona, Villarreal belum kalah ya. Ya, Villarreal, Manchester City, Tottenham gitu. Kalau yang belum kalah banyak, tapi yang menang semua tinggal Real Madrid gitu kan. Real Madrid. Sorry, lalu berikutnya Atletico Madrid ditahan imbang ya oleh Real Sociedad. Ini Atletico Madrid juga memang belum menemukan performanya. Ini bahkan bertengger di peringkat ke-7 di klasmen sementara. Dia tuh kayak gini, gue lihat dia tuh ketergantungan sama Griezmann, tapi dia nggak mau bayar Griezmann gitu. Kalau enggak sih, kalau menurut gue dibilang ketergantungan enggak ya. Cuman ya tadi poin gak mau bayar Griezmann memang betul kan, udah pernah di-mention sebelumnya kan. Iya betul di booster ya betul. Iya, Atletico tuh mainin Griezmann gak lebih dari 30 menit gitu untuk menghindari klausul Barcelona harus bayar ke Barcelona sebesar 40 juta. Betul. Ya, tapi memang kalau menurut gua bisa gua bilang taktiknya Simone mulai usang atau mulai terbaca. Kalau gua mah gitu aja sih. Karena ya mungkin juga ditambah faktor nggak punya striker sekelas Diego Costa dulu maksudnya. Oke lah, masih ada Alvaro Morata yang mencetak gol ya pada pertandingan lawan Sociedad, masih ada Joao Felix, banyak bahkan strikernya. Griezmann gitu, Mateus Cunha, banyak banget. Angel Korea betul. Cuman ya dari sekian banyak ini nggak ada sosok yang benar-benar jadi pemain X Factor satu dan mulai kebaca taktiknya. Betul. Menurut gua mah sesimpel itu. Lalu terakhir Barcelona menang 3-0 menghadapi Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan kandang Sevilla. Itu Lewandowski kembali mencetak gol. Dan menjadi top scorer ya. Terus udah gitu golnya tuh Rafinha golnya. Sama terakhirnya ya itulah betul. Ya sekali lagi tadi udah di-mention Barcelona juga belum kalah tapi
berada di peringkat kedua ya, karena ada hasil 1 kali seri, nilainya sama dengan Villarreal ya. Ya kita lihat aja. Betis ya. Keempatnya Real Betis yang baru saja dikalahkan Real Madrid. Ya kita lihat ini La Liga kedepannya seperti apa. Dari Real Madrid sendiri juga memang kalau menurut gua masih butuh peningkatan, belum on fire juga gitu ya. Betul banget. Terutama di lini depan perlu banget kalau kata gue, perlu racikan baru lah. Iya, penyegaran, betul. Penyegaran baru. Di sini dicoba Rodrigo, Benzema dan Vinicius kan sebenarnya gitu. Nah, ternyata secara taktikal selalu mandek di Benzema gitu. Iya. Di pertandingan ini doang sih sebenarnya. Iya, tapi jadi catatan karena di satu sisi Barcelona setelah kan imbangnya tuh di pekan pertama ya Barcelona tuh. Dari sana Barcelona justru on fire gitu. Terus-terusan. Terutama Lewandowski nih gitu. Ini ngeri banget tuh. Secara head to head menurut gua Barcelona sebenarnya lebih unggul lah dari Real Madrid. Udah pernah dibahas juga ya bahwa Barcelona musim ini luar biasa mengerikan sebenarnya gitu. Yes gitu. Ya nanti kita lihat aja lah bagaimana sepak terjang La Liga Espanya. Kayaknya cukup segini dulu ya berita sepak bolanya. Sepak bola dari kami. Sekali kita ingetin, jangan lupa subscribe channel kami, like, subscribe, dan like, komen, dan nyalakan notifikasinya, tring. Ya, biar nggak ketinggalan konten dari Syutoda Podcast. Share juga konten-konten kita ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kita udah ada di Spotify juga Noise, download aplikasinya. Terakhir Twitter ya, Twitter di @syutoda_podcast. Teman-teman boleh interaksi juga jadi tempat kita untuk announce konten-konten terbaru kita, jadi biar lebih ingat lah, lebih update lah. Betul. Segitu dari kami ya. Mungkin gua Arya out, gua Razan out. Bye bye. See you semuanya.